Salam sehat sahabat Mas Tarjo. Ya, ketemu lagi dengan podcast Tawa Sehat bersama Promkes Puskesmas Tawarejo. Pada hari ini kita kedatangan tamu dari ruang gigi. Perkenalkan, ini adalah Dokter Gigi Yunita Fatma Citra Dewi. Ya, beliau adalah dokter gigi di Puskesmas Tawarejo. Iya, Mas Nur. Gimana kabarnya, Bu Dokter? Alhamdulillah sehat, Mas Nur Hadi. Ya, Baik. alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Betul. Ya, sekaligus nanti juga kita membahas sedikit tentang bagaimana cara menyikat gigi yang benar, gitu ya. Betul. Nah, jadi yang pertama, kenapa sih ibu hamil itu termasuk pada kelompok yang rentan terhadap penyakit gigi dan mulut? Oke, jadi untuk ibu hamil itu sendiri ya, Mas Nur Hadi. Iya. Termasuk salah satu pasien kita yang memang masuk sebagai pasien yang rentan terhadap penyakit gigi dan mulut. Karena pada ibu hamil kita tahu bahwa di dalam hormonalnya itu mengalami perubahan. Jadi perubahan hormonalnya itu terkait peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Jadi ketika peningkatan estrogen dan progesteron itu terjadi, biasanya ibu hamil itu mengalami berbagai macam efeknya. Ini salah satunya yang paling sering terjadi adalah mual dan muntah, atau yang bisa kita sering sebut biasanya itu adalah morning sickness itu. Jadi ibu hamil itu mual dan muntah itu, ketika dia mual dan muntah akan memicu asam lambungnya akan naik, gitu ya. Jadi ketika asam lambungnya naik, rongga mulutnya ibu hamil juga ikut asam. Rongga mulutnya itu adalah air liurnya. Jadi air liur ibu hamil akan cenderung lebih asam daripada orang yang normal, yang tidak hamil. Nah, itu yang menjadi pemicu awal terjadinya berbagai macam gangguan pada gigi dan mulut. Karena asam itu paling disukai sama bakteri, Mas Nur Hadi. Jadi bakteri di rongga mulut itu sangat suka sekali dengan rongga mulut yang asam. Nah, ketika rongga mulut asam, jadinya bakteri itu semakin aktif sehingga akan membuat ibu hamil itu akan mengalami berbagai macam gangguan pada gigi dan mulut, seperti itu. Makanya kenapa dia rentan, yaitu tadi rongga mulutnya lebih asam dari orang normal, pada intinya seperti itu. Berarti bisa jadi orang yang punya penyakit asam lambung itu juga rentan juga ya sama penyakit gigi dan mulut gitu ya? Iya, betul. Tapi kalau pada ibu hamil kan karena dia hormonal ya, ya itu tadi yang jadi malah lebih rentan ya, Dok ya? Malah lebih rentan seperti itu. Gitu. Nah, kemudian sebenarnya setelah si asam lambung itu naik ya, terus kemudian mengganggu kesehatan gigi dan mulut. Penyakit apa saja tuh, Dok, yang terjadi di gigi dan mulut itu? Biasanya yang paling banyak itu yang pertama adalah lubang. Jadi karies gigi atau lubang gigi itu akan lebih cepat untuk berkembang, atau lebih cepat lubangnya, yang biasanya itu sebelum hamil lubangnya kecil, tidak merasakan sakit. Itu biasanya ketika dia pada saat hamil, kemudian ditambah rongga mulutnya asam, kemudian ibu hamilnya sendiri juga untuk membersihkan gigi dan mulut juga berkurang, itu akan lebih cepat untuk berkembang. Jadi bisa jadi ada kambuhan sakit seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari penyakit gusi. Jadi ada yang disebut gingivitis. Gingivitis itu nama lainnya adalah gusi berdarah, mudah berdarah. Gusi mudah berdarah. Gusi mudah berdarah. Jadi biasanya kalau gusi mudah berdarah itu juga salah satu akibatnya perubahan hormonal. Jadi perubahan hormonal itu menyebabkan gusi itu sensitif pada ibu hamil. Nah, gusi sensitif, kemudian aliran darah ke gusi juga semakin meningkat karena tadi ada bakteri yang lebih banyak karena asam tadi. Sehingga ketika ada sentuhan sedikit kena sikat atau kena sisa makanan,
itu dia akan mudah berdarah seperti itu. Dan gingivitis ini yang paling banyak diderita oleh ibu hamil, hampir sekitar 60-70%. Oh ya, banyak sekali ya. Betul. Terus ada lagi nih Mas Nuradi, selain gingivitis, biasanya ada juga yang namanya Epulis gravidarum. Ini yang biasanya jarang sih yang diketahui oleh Epulis ya dok. Epulis itu maksudnya adalah benjolan. Jadi gusinya membesar, kemudian membentuk suatu benjolan gitu. Dan itu biasanya terjadi di trimester kedua atau trimester ketiga dari ibu hamil. Dan awalnya juga berasal dari gingivitis itu. Jadi gingivitis yang dia meluas, kemudian tidak segera dilakukan pembenahan dari ibu hamil untuk membersihkan gigi dan mulutnya, lama-lama bisa menjadi epulis itu tadi. Jadi pembesaran gusi pada saat ibu hamil itu. Terus bisa juga selain epulis gravidarum, gingivitis, karies, ada juga periodontitis, Mas Nurhadi namanya. Periodontitis itu kelanjutan juga dari gingivitis. Jadi gingivitis yang tidak teratasi, apabila dia lama-kelamaan tidak diatasi, akan mempengaruhi jaringan tulang penyangga gigi. Nah, ketika sudah mempengaruhi jaringan tulang penyangga gigi, gigi ada agak goyang seperti itu. Itu berarti sudah masuk ke periodontitis namanya. Seperti itu. Jadi banyak sekali gangguan gigi dan mulut pada ibu hamil. Itu yang biasanya kan ibu hamil kan sering ini ya, mengabaikan kesehatan gigi dan mulutnya. Padahal banyak sekali gangguan-gangguan yang bisa saja terjadi apabila mereka tidak menjaga kebersihan gigi dan mulutnya. Termasuk mudah sariawan gitu enggak? Sariawan termasuk hormonal juga. Kita aja walaupun nggak hamil, kita kan kalau misalkan ada stres, faktor psikologis, hormonal kita, ada psikis seperti itu juga mempengaruhi sariawan. Jadi sariawan apabila pada ibu hamil ya jelas cenderung berpotensi juga karena kan salah satunya hormonal tadi. Oh jadi ya, stres itu bisa menyebabkan sariawan. Iya betul. Makanya jangan sampai stres ya. Jangan stres ya. Iya, jangan stres, susah nanti. Terus kemudian kalau misalnya tadi nama-namanya sulit dok. Oh namanya sulit. Epulis gravidarum, periodontitis, kayak nama-nama orang Eropa. Nah, keren ya berarti ya penyakitnya namanya. Kalau misalnya menderita penyakit itu tuh, berpengaruh nggak sih ke janinnya gitu? Nah ini sebetulnya ini ada pengaruhnya. Oh ada ya? Iya ada pengaruhnya Mas Nurhadi. Jadi kalau misalkan ibu hamil itu ada gangguan pada gigi dan mulut, otomatis kan akan merubah pola cara membersihkan gigi dan mulutnya. Jadi biasanya ketika itu sudah membuat gigi dan mulut itu terganggu, akhirnya nutrisi yang masuk ke ibu hamil itu kan juga berkurang. Jadi karena gigi dan mulutnya terganggu, akhirnya nutrisi yang masuk berkurang, sehingga yang menyebabkan itu nutrisi pada janinnya pun juga ikut berkurang. Akhirnya biasanya bisa menyebabkan berat badan bayi rendah atau BBLR, kemudian bisa jadi prematur, atau biasanya ketuban pecah dini itu juga bisa terjadi. Oh iya. Nah, jadi ini bukan secara langsung penyakitnya mempengaruhi langsung pada janin ya, tapi disebabkan karena perubahan polanya ya, pola konsumsinya ibu hamil itu karena betul. Mungkin gak doyan maem gitu ya. Betul, tapi sebetulnya kalau secara penelitian itu ada juga yang namanya bakteri, yang namanya bakteri gram negatif ya. Itu kan yang biasanya yang lebih suka di lingkungan asam tadi ya. Itu adalah bakteri gram negatif atau Porphyromonas gingivalis itu biasanya dia akan masuk terbawa oleh jaringan plasenta. Jadi ketika dia masuk ke jaringan plasenta akan terjadi respon inflamasi di sana. Nah, itulah yang pada akhirnya bisa menyebabkan berpengaruh pada nutrisi janinnya atau aliran darah pada janin, kemudian juga pada selaput ketubannya sehingga menyebabkan pecah dini seperti itu. Jadi memang bakteri itu yang dimaksud
bakteri gram negatif itu dia akan bisa mudah masuk juga ke jaringan plasenta. Oh, seperti itu. gitu. Selain dari nutrisi lo ya yang kurang tadi. Oh, jadi ternyata ada perannya bakteri di Bakteri situ. juga, bakteri yang berbahaya. Terus kemudian nih, untuk ibu hamil lagi, bagaimana sih tips untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut pada saat hamil? Oke, kalau cara menjaganya sih sebetulnya hampir sama seperti cara menjaga gigi dan mulut pada saat orang biasa ya, orang dewasa biasa. Cuman yang lebih harus diperhatikan pada ibu hamil kan biasanya ini ya Mas Nuradi. Kalau ibu hamil tuh karena ada mual muntahnya, jadi dia untuk sikat gigi tuh kadang malas. Jadi kayak memicu dia untuk mual sikat gigi itu. Nah, itu biasanya bisa kita antisipasi dengan coba diubah waktunya. Biasanya kan mual itu terjadi pada saat pagi hari atau morning sickness. Jadi bisa dicoba nanti sikat giginya bisa menghindari morning sickness atau lebih agak 1 jam setelah sarapan atau mungkin agak mendekati siang gitu tidak apa-apa. Jadi untuk menghindari rasa mual itu pada saat sikat gigi, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau misalkan sikat gigi mual bisa kumurnya dengan air dingin. Jadi terapi air dingin. Iya, karena air dingin itu kan bisa memberikan ini ya efek. Menurut penelitian ya Mas Nuradi ya, itu memberikan efek yang nyaman, jadi lebih nyaman sehingga menurunkan adanya keinginan untuk mual seperti itu. Biasanya begitu, menurunkan. Jadi barangkali sikat giginya kumurnya pakai air dingin gitu air ya? Air dingin seperti itu bisa. Terus kemudian jadi diharapkan untuk ibu hamil walaupun pada saat sikat gigi itu masih ada rasa mual ya tetap harus rutin karena kan dia resiko untuk gigi berlubang seperti itu kan lebih tinggi daripada orang biasa. Jadi idealnya kita tahu pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur itu wajib ya. Terus kemudian yang kedua kalau selesai muntah atau selesai mual itu kumur air putih. Jadi untuk menetralkan asam yang ada di rongga mulut. Seperti itu. Kumur air putih atau lebih banyak minum air putih juga lebih bagus. Tuh. Terus kemudian perbanyak makan yang tinggi serat seperti sayur, buah, seperti itu. Karena kan buah dia tinggi serat, fungsinya untuk pembersih alami gigi. Jadi kan serat itu kan bagus untuk pembersih alami gigi selain dengan kita sikat gigi seperti itu. Ya, terus juga satu lagi, kurangi makan makanan yang manis dan lengket. Itu ya, itu kan semakin memicu asam. Jadi yang rongga mulutnya, air liurnya udah asam, kalau ibu hamilnya suka makanan-makanan yang manis, lengket tambah asam lagi, tambah bakterinya malah tambah asam ya? Iya, makanan manis lengket itu yang memicu asam juga. Padahal kalau katanya mitos ya, ini mitos ya, itu untuk meningkatkan berat bayi itu katanya harus makan yang manis-manis, biar bayinya agak gedean katanya. Malah meningkatkan asam ternyata. Sebetulnya sih kalau makanan manis itu dimakan sebetulnya enggak apa-apa. Kan kita tidak melarang ya, tidak melarang, hanya membatasi. Dan kalaupun setelah makan makanan yang manis lengket ya diharapkan setelah itu paling tidak minimal kumur air putih. Lebih bagus ya sikat gigi seperti itu. Jadi tetap boleh kok makan makanan yang manis dan lengket, hanya membatasi aja. Tapi biasanya untuk morning sickness itu untuk pengalaman di rumah saya ya. Istrinya ya. Itu biasanya cuma sampai 3 bulan. Insya Allah ya. Cuma sampai 3 bulan. Sementara jadi aja kan. jangan khawatir tentang asam lambung. Terus kemudian nggak mau makan itu. Ya kalau sepengalaman saya sendiri itu sampai 3 bulan aja istri saya tuh. Jadi habis itu ya makan yang banyak, jangan takut. Jangan takut, terus sikat giginya juga tetap bisa seperti biasa kan kalau sudah di luar mual muntah itu fase itu. Oh iya dok, ada satu mitos lagi nih yang apa itu Mas Nuradi? Apa namanya? Saya tuh sering bertanya-tanya. Nah, kita tuh sebenarnya kalau sikat gigi itu saat mandi atau setelah makan, yang benar gimana toh? Saat mandi atau setelah makan? Gini.
Kalau misalkan sikat gigi, idealnya adalah 2 kali, itu idealnya. Ya. 2 kalinya itu kapan? Pagi setelah sarapan, sama malam sebelum tidur. Tapi memang kebanyakan kita itu sudah terbiasa pada saat mandi ya Mas Hadi. Jadi pada saat mandi sikat gigi, malam sebelum tidurnya itu terabaikan atau lebih besar rasa malasnya, ngantuknya, jadi kan lupa. Nah, apalagi lapar lagi ya. Itu makanya malam-malam makan lagi yang biasanya lapar malam, terus habis itu lupa sikat gigi, itu sama aja. Jadi pas mandi sudah sikat gigi, malamnya enggak, sama aja, bakteri malah aktifnya itu di malam hari pada saat kita tidur. Gitu kalau ya. nggak disikat. Nah, malam, karena pada saat malam hari itu kan kita nggak ada aktivitas berbicara, nggak ada aktivitas untuk makan, minum, nggak ada. Air liur itu akan pasif. Nah, sedangkan kalau air liurnya pasif, itu dia tidak bisa bekerja. Karena air liur itu fungsi utamanya adalah pelindung alami. Jadi pelindung alami dari rongga mulut itu adalah air liur. Itu sudah satu air liur itu satu anugerah ya dari Allah ya. Jadi dia itu juga berfungsi untuk menjaga rongga mulut kita supaya bakterinya itu tidak meningkat gitu. Apabila di posisi yang tidak asam. Nah, tapi kalau dia asam, pada saat kita makan terus kemudian langsung dibuat tidur, tidak sikat gigi, kan kondisinya asam dibuat tidur. Nah, itulah yang tidak ada pergerakan dari air liur, dia pasif, kemudian sifatnya juga asam, akhirnya ya malah bakterinya aktif di malam hari pada saat kita tidur. Nah, jadi lubang itu akan lebih besar, itu berkembang besarnya tuh ya pada saat itu lebih cepatnya. Berarti itu sebenarnya ya, yang benar itu adalah setelah makan ya. Setelah makan. Ya, setelah kalau mau tidur kan berarti sudah selesai makan semua ya. Iya. Kecuali kalau lapar lagi. Lapar lagi ya, habis makan ya sikat gigi lagi lah tengah malam. Ya itu yang susah. Ya nggak apa-apa kalau misalkan nggak harus 2 kali, karena kan tergantung kita makannya ya. Makanya kadang sewaktu-waktu kayak gitu-gitu ya, setelah makan sikat gigi lagi aja nggak apa-apa. Yang penting pada saat kita akan beristirahat itu dipastikan sudah sikat gigi. Sudah sikat gigi, gitu. Biar tidak asam. Nah, betul. Itu sedikit mitos yang jadi pertanyaan. Nah, terus kemudian kita masuk ke praktek nih, Dok. Oh, praktek. Iya. Oh, ada ini ya, pantem gigi ya. Oh, ada patung gigi. Oh, patung gigi ya. Pentem namanya ini. Oh, pentem. Iya, pentem. Oh iya. Maaf, baru tahu. Ya. Ini kan ada 2 nih. Jadi ada yang kecil sama yang besar. Ini gimana nih, Dok? Kita harus praktek dulu ini. Ini cara yang kecil dulu apa yang besar? Kalau ada pentem untuk ini ya, praktek cara menyikat gigi ya berarti ya. Kalau yang besar ini gigi dewasa. Oh, ini ada yang lubang, Mas Duradi. Mohon maaf ya ini ya. Ini sakit itu. Sakit. Kemarin lubang habis dicabut ini. Ini gigi dewasa. Gigi dewasa kita itu berjumlah 32. Ya. Nah, sedangkan ini kalau yang pentem kecil ini adalah gambaran dari gigi susu dan gigi dewasa. Jadi gigi susunya itu ada di atas atau di bawahnya dari gigi dewasa. Ini seperti ini, jadi bertumpuk seperti ini. Bawahnya ada gigi susu, ini gigi dewasa. Nah, kalau gigi susu jumlahnya adalah 20 gigi secara lengkap, seperti itu. Nah, ini sebenarnya sama aja Mas Nuradi, cuma ini kan untuk melihat gambaran gigi susu, untuk mengganti gigi permanennya. Iya, itu. Terus kita praktek untuk apa? Cara sikat gigi. Iya, cara sikat gigi. Sebenarnya sikat gigi yang benar itu apa? Kalau saya tak osok-osok langsung gitu. Osok-osok yang penting. Penting yang penting bersih gitu ya. Kedengaran dari luar kamar mandi sudah sikat gigi gitu loh biasanya. Yang penting sudah melakukan sikat gigi. Tak pegangin. Oh, boleh. Enggak apa-apa. Saya pegangnya aja. Oh iya. Boleh. Ya sudah. Baik, jadi ini cara menyikat gigi yang benar. Yang pertama adalah pada bagian depan. Jadi bagian depan ini rongga mulutnya agak dibuka sedikit, ini ya, dibuka sedikit. Terus kemudian kita lakukan pada bagian yang atas atau bawah dulu, boleh salah satu mana boleh terserah. Yang penting gerakannya adalah dari gusi ke gigi, itu ya. Kalau gigi atas berarti ya begini, nih dari gusi ke gigi, gitu. Nah, ini untuk yang gigi atas. Kemudian untuk yang gigi bawah sama, kalau yang atas sudah, yang bawah berarti dari gusi ke giginya tuh arahnya naik begini, gitu ya.
Itu. Kemudian kalau dari depan sudah, kita katupkan lagi untuk ke arah samping. Kalau ke arah samping, tetap prinsipnya digusi ke gigi arahnya. Ya. Nah ini yang biasanya salah ini ya. Kalau misalkan orang-orang itu biasanya kalau di samping itu sukanya begini Mas Nuradi. Oh, iya. Nah, kalau begini, ketahuan ini pasti Mas Nuradi juga begini pasti ya. Kosok-kosok begini ya. Nah ini yang salah karena apa? Kalau posisinya seperti ini akan mengikis bagian gigi yang dekat leher gigi. Nah di sini akan terkikis sehingga menyebabkan ada seperti erosi lah, erosi di bagian cervical gigi. Nah kalau misalkan di sini dia mengalami erosi di cervical gigi, menyebabkan gigi itu akan mudah terasa ngilu. Oh, terasa gitu ngilu. ya. Kalau terasa ngilu kan harus kita tambal, tambal gigi seperti itu. Jadi yang benar adalah dari gusi ke gigi dengan gerakan membulat seperti ini aja. Membulat. Ya, seperti ini. Ini yang atas, yang bawah sama aja seperti ini. Kalau gusinya kena enggak apa-apa ya, Dok? Enggak apa-apa, gusi juga tetap harus dibersihkan kok Mas Nuradi. Yang penting menyesuaikan aja karena gusi itu adalah jaringan lunak ya, jangan terlalu ditekan ya, dipijat lembut aja. Gitu ya, bulat-bulat ya. Tuh, sama yang samping juga dibulat-bulat begini ya. Kok kayak Upin-Ipin Oh, bulat-bulat ya? Sampai upin-upin segala. Sudah? Ya, terus begitu. Lalu setelah samping sudah, kanan kiri sudah. gusi ya ta? Terus kemudian buka mulutnya yang lebar. Ini harus lebar karena kita akan membersihkan bagian pengunyahan gigi atau gigi geraham. Ya. Ya, kalau gigi geraham cara membersihkannya ya dari depan ke belakang, maju mundur begini aja. Oh. Ini mudah, kalau ini pasti sudah betul semua. Ini, sini, kemudian atas juga, begini juga. Nah, terus setelah gerahamnya, gigi pengunyahannya sudah disikat, ini yang sering terlewat. Itu yang harus diperhatikan, bagian dari gigi yang dalam Mas Nuradi, yang sebelah sini. Nah, sebelah sini itu biasanya terlewat, nggak disikat. Dalamnya ya? Lah, iya, makanya di sini tuh biasanya sering menumpuk karang gigi. Menumpuk karang gigi itu bagian yang menghadap dalam. Nah, itu cara membersihkannya dengan gerakan seperti mencongkel. Begini, mencongkel. Itu harus dibersihkan seperti ini. Ini, ya. Gitu. Terus kemudian yang atas sama juga harus digerakkan secara mencongkel seperti ini. Harus rata. Nah, gerakannya mencongkel. Mencongkel itu harus, ini yang biasanya terlupakan di sini tuh, gitu ya. Terus kalau sudah semuanya, jangan lupa lidah dijulurkan terus disikat. Waduh. Wah, ya gimana, Mas Nuradi, lidah disikat apa enggak? Ya enggak ya, takut ya. Sebenarnya disikat apa enggak tuh itu? Harusnya disikat tuh Mas Nur, harusnya disikat. Iya. Jadi Mas Nur bisa menjulurkan lidah? Aduh, jangan. Takut saya. Takut ya. Nanti saya malah kabur ya, takut kalau dijulurkan lidahnya Mas Nur. Jadi lidah dijulurkan aja, terus disikat pelan-pelan. Itu supaya satu arah aja ya ke depan gitu ya. Ke depan, jangan terlalu dalam nanti ya muntah bisa. Karena kan lidah kita itu kan teksturnya kasar ya. Jadi di situ kan ada alat perasa pengecap, itu papil-papilnya kasar. Jadi sisa makanan itu juga sering menempel di situ, makanya harus dibersihkan. Jadi kalau misalkan sudah dibersihkan itu mengurangi bau mulut. Oh gitu ya? Iya, betul. Ternyata gitu. Lidahnya harus dibersihkan. Terus idealnya waktu sikat gigi adalah 2 menit. 2 menit Mas Nuradi, jangan cepet-cepet, Lama jangan buru-buru. Buru-buru ya sama aja nanti kalau nggak bersih, gitu. Yang penting pakai pasta gigi, katanya bersih kalau pakai pasta gigi. Pasta gigi kalau cara menyikatnya tetap salah ya sama aja, nggak bisa maksimal. Iya, betul. Yang terpenting itu tekniknya ya. Iya, tekniknya. Terus kemudian jangan cepet-cepet juga. Atau dihitungi setiap gerakan itu adalah 8 kali. Jadi yang depan tadi 8, yang samping 8 gitu. Pokoknya setiap gerakan tadi 8 kali. Itu rata-rata 2 menit seperti itu. Iya. Oke, gitu. Kita sudah praktek tadi tentang nanti dipraktekkan cara di rumah menyikat ya, gigi. Betul. Ini kalau misalnya penyuluhan di adik-adik SD itu menyenangkan sekali. Tapi ini
lewat video Iya. aja. Biasanya adik-adik tuh suka kalau pada saat waktunya mensikat gigi dengan Pentem tuh suka. Ada lagunya kok kalau di SD itu biasanya. Terus kemudian kalau misalnya apa ya, pasta gigi, kalau orang Jawa nyebutnya odol tuh. Odol ya, odol betul. Itu sebenarnya harus seberapa sih? Apa permisi ya dok? Ya. Apa sepanjang pasta gigi ini boleh atau sakit gitu aja? Nah ini beda-beda Mas Hadi. Ya, kita mulai dari yang anak kecil dulu ya, karena kan beda-beda. Kalau anak kecil itu sekitar usia, kan anak kecil mulai harus kita sikat itu ketika gigi susunya sudah mulai tumbuh. Jadi gigi susu tumbuh itu sekitar usia 5-6 bulan. Itu sudah tumbuh gigi. Terus lengkapnya itu sekitar 2,5-3 tahun itu gigi susunya lengkap. Nah, itu kalau misalkan di usia 6 bulan sampai 3 tahun itu cukup sebutir beras aja. Sedikit aja, sebutir beras, tahu ya sebutir beras ya kan, itu hanya sedikit. Sedikit dok itu kalau sebutir beras tuh. Sebutir beras aja cukup, karena apa ya, pasta giginya tetap menggunakan pasta gigi yang khusus untuk anak, yang berfluoride untuk anak. Oh iya. Nggak usah terlalu banyak-banyak, karena kalau terlalu banyak kandungan fluoride yang ada di pasta gigi juga tidak baik untuk giginya. Terus itu yang usia 6 bulan sampai 3 tahun ya, sebiji beras, sebutir beras. Kemudian kalau sudah di usia 3 sampai 6 tahun itu bisa sekacang polong, sebutir kacang polong. Kan lebih besar ya kacang polong itu ya. Kalau yang butir beras mungkin di ujung aja. Kalau kacang polong bisa lebih besar. Seginilah, tahulah kacang polong seperti apa kira-kira. Itu. Terus kalau nanti sudah menginjak dewasa ya nanti disesuaikan aja dengan sikatnya. Pasta gigi itu. Jadi intinya sebenarnya untuk menggunakan pasta gigi berlebihan itu juga nggak perlu ya? Nggak bagus kalau nggak bagus ya malah ya. Nanti mengikis lapisan enamel. Apa itu enamel? Enamel itu ada lapisan paling luar dari gigi. Dia fungsinya untuk melindungi gigi. Jadi menjaga gigi dari asam, dari paparan erosi dari zat-zat kimia seperti alkohol, karbonat alkohol seperti itu tuh dia menjaga. Dia menjaga itu enamel. Kalau fluornya terlalu banyak dia akan merusak itu malahan. Jadi intinya gunakanlah sikat gigi dengan bijak. Betul. Kalau mau menyikat gigi jangan pakai sikat WC, pakai sikat gigi beneran. Masa sikat WC Mas Nurhadi nggak bisa cocok. Nah, kemudian gunakan juga pasta gigi secukupnya aja, ya, supaya tidak merusak lapisan gigi ya. Apa tadi enamel? Enamel betul. Nah, ya. Jadi banyak sekali ya yang ini isinya daging semua ya, ini. Mulai tadi tentang kenapa ibu hamil itu merupakan kelompok yang rentan terhadap penyakit gigi dan mulut. Terus kemudian cara menyikat gigi. Terus kemudian seberapa banyak sih pasta gigi yang harus digunakan, dan ternyata tidak boleh berlebihan juga ya dok ya? Iya, tidak bagus juga berlebihan. Sangat bermanfaat sekali. Mungkin itu ada pesan yang mau disampaikan ke masyarakat dok? Pesannya ya untuk masyarakat, untuk teman-teman kita ya, sahabat Mas Tarjo, pokoknya jangan lupa untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya, karena selama ini mungkin kesehatan gigi dan mulut itu masih banyak yang mengabaikan, karena ketika lubang itu kecil itu nggak akan terasa. Nah nanti biasanya kalau pasien-pasien yang datang ke puskesmas itu ketika lubangnya sudah yang besar-besar gitu Mas Nurhadi, apalagi ada yang sudah terlambat untuk dirawat akhirnya harus dicabut. Nah itu sangat sayang sekali ya. Itu ya harapannya kesadaran untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu ayolah kita tingkatkan, karena kalau sudah giginya tidak bisa dirawat harus dicabut, tidak ada gantinya nanti gigi permanennya. Nanti kalau misalkan ompong ya itu juga ada masalah lagi dengan gigi yang lain seperti itu. Jadi ya tingkatkan kesadaran untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, karena gigi itu sangat penting untuk tubuh kita,
untuk fungsi pengunyahan, fungsi untuk kita berbicara itu sangat penting. Ya, terima kasih Dokter Gigi Yunita sudah mau datang di podcast kita Tawa Sehat Reborn. Wah, luar biasa ya inovasinya. Dan sangat bermanfaat sekali pada hari ini. Kita cukupkan ya Dok. Oke, siap. Sampai jumpa lagi di podcast Tawa Sehat selanjutnya. Semoga kita semua tetap sehat selalu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.